Kamera ibu yang di sini sepertinya ibu. Udah separuh ya. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, tolong kameranya di-on-kan semua. Oke, ya. Saya minta tolong untuk Arya. Mana Arya kok hilang? Arya Bratasena, ya, Nak minta tolong untuk dipimpin berdoa. Silakan. Ya, langsung. Istirahat. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, alhamdulillah sudah 23 ya, separuh berarti. Apa kabar semuanya, sehat ya? Ini Gibran lagi di mana, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Gibran mau kemana ini? Enggak, Bu. Di rumah saya berisik, Bu. Oh, oke. Jadi Ibu pakai 2 ya, karena kamera Ibu agak Lagi yang Zoom. Ya, off dulu semua ininya yang enggak berkenan. Itu siapa Ratu? Temennya? Nisa. Oke. Untuk pertemuan pada hari ini, alhamdulillah sudah Ibu nilai semua untuk penilaian pengetahuan KI, kompetensi inti 3. Jadi bukan K13 ya, tapi KI 3 dan KI 4. Nilainya luar biasa, bagus-bagus. Alhamdulillah ada yang pakai Canva, ada yang PowerPoint, ada yang PDF. Semua berarti melek teknologi. Alhamdulillah ya, sambil belajar pelan-pelan. Review dari Ibu, karena tidak semuanya saya tulis di keterangan. Hampir semuanya bagus, hanya beberapa yang masih ada yang kurang. Artinya, dalam materi tersebut, mind mapping, itu ada kumpulan rumus. Tidak hanya judulnya saja, identitas trigonometri, ini cuman gitu aja. Tapi yang Ibu harapkan kalian membuat rangkuman rumus-rumusnya. Fungsinya apa sih Ibu menyuruh membuat mind mapping? Ibu kan belum ngajar. Ibu kan belum memberikan materi, kenapa disuruh bikin mind mapping?
Banyak yang bertanya seperti itu. Yang pertama, dalam membuat mind mapping, harapan Ibu, kalian itu sudah melakukan budaya literasi, membaca. Nah, artinya kalian sudah paling tidak, dalam satu semester ini kita belajar persamaan trigonometri itu ada 5. Ada yang bahkan lengkap. Nah, dari kesemuanya itu kalian adakah muncul pertanyaan, kenapa harus belajar persamaan trigonometri? Nah, di situ kan nggak muncul. Jadi kalian hanya merangkum saja. Asal muasalnya dari mana? Ini yang akan Ibu bahas. Materi prasyarat dari persamaan trigonometri. Bentar, Ibu share dulu ya. Sudah kelihatan? Suara Ibu keras? Sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. oke. Sudah, Bu. Pada kelas 11 KD 3.1 di sini kalian akan mempelajari yaitu, tunggu ya, harus sabar. Sudah terbuka. Nah, di sini terlihat jelaskah? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemarin kalian di kelas 10 mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Ya kan? Di sini ada nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Masih ingat? Alfa itu adalah sudut penggantinya, di mana alfa pada perbandingan trigonometri sudut istimewa itu 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nilai dari sin, mohon diperhatikan, ini sebenarnya paling gampang. Mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk nilai cos, itu dimulai dari 1, kebalikannya. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya kan, hanya dibolak-balik kan, sin dan cosnya. Ini yang perlu kalian ingat, kalian hafalkan karena kedepannya nanti di persamaan trigonometri otomatis. Sin 45, nilainya setengah akar 2. Tan itu merupakan pembagian atau perbandingan antara sin alfa dan cos alfa, yaitu 0 dibagi 1, hasilnya 0. 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi atau tak terhingga. Dalam agama Islam, karena kita belajar di madrasah, matematika itu sebenarnya dalam lingkup agama itu mengandung filosofi. Jika kita tidak berbagi, ya kan, tapi mengharapkan segala sesuatu, hasilnya adalah 0. Jika kita tidak berusaha, tapi mengharapkan kita mendapatkan sesuatu, hasilnya zong, 0.
Tapi kalau kita berbagi dan kita tidak mengharapkan balasan, ya kan? Hasilnya adalah luar biasa, tak terhingga nilainya. Nah, ini filosofi matematika dalam agama kita. Nah, begitu juga dengan nilai tan 30, setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya sepertiga akar 3. Bisa kan ngitungnya? Lupa apa lupa? Setengah, lupa. Setengah dibagi setengah akar 3, artinya akar 3 per 2. Ibu coret di papan tulis ya. Coba perhatikan papan tulis. Mohon maaf, laptop Ibu kameranya agak jelas nggak sih di kalian? Nanti akan Ibu tulis besar-besar. Setengah dibagi akar 3 per berapa tadi? 2, ya kan? 2. Setengah akar 3 kan? Itu sama dengan 1 per 2, pembagi itu jadi kali. Nah, jelas? Akar 3 per 2 itu kita balik. 2 per akar 3. Jelas nggak sih kalian? Jelas nggak? Bentar, pakai kamera satunya. Jelas di sini? Ibu balik dulu. Oke. Sampai sini jelas ya? 2 bagi 2, 1. Berarti sisa 1 kali 1, 1 per 1 kali akar 3, akar 3. Masih ingat? Bab pertama kelas 10, karena penyebutnya masih berbentuk akar, maka dikalikan dengan sekawannya, akar 3 per akar 3. Akar 3 bagi akar 3 kan 1 ya. Jadi tidak berpengaruh. Nah, makanya 1 kalikan akar 3. Akar 3 atau 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka hasil dari pembagian setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3. Ini asal mulanya. Perlu ditulis? Atau nanti Ibu telepon. Ibu screenshot-kan ya. Oke, paham ya? Atau perlu kalian screenshot di sini boleh. Ibu tunggu 2 detik. Ibu dikasih nggak ada gambarnya? Nggak ada gambarnya ya? Nggak ada gambar. Iya Ibu, nggak ada gambarnya Bu. Yang bisa, yang kedua. Yang bisa tolong di screenshot, nanti di share ya. Satu aja. Baik Bu. Oke, siap, udah. Udah Bu. Sip, kita lanjut. Kita Ibu share lagi. Nah. Berlaku untuk materi berikutnya. Nilai tangan dari 45 derajat, nilai tangan dari 60 derajat, itu sama caranya. Oke. Nah, untuk yang sekarang, materi prasyarat yang kedua adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Tolong diperhatikan 4 kuadran. Mana ya guys? Nah, jelas? Sudah jelas yang ini? Dalam koordinat kartesius, ya, dalam koordinat kartesius ada sumbu X yang mendatar
ada sumbu Y vertikal. Dari perpotongan sumbu X dan Y itu terbentuk 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan terakhir kuadran 4. Nah, kemarin kalian saya kira sudah dijelaskan sama Bu Nadia ya untuk matematika wajib, perbandingan trigonometri, sudah ya? Ibu hanya review saja. Saya hanya membuat rangkumannya. Di kuadran 1, nilai alfa, di sini ya, nih ada tanda. Berarti kan sudutnya di sini. Nilai sin, itu berarti depannya sudut, berarti sebelah sini. Y, sampingnya sudut adalah X, dan sisi miring adalah, nih, didapat dari sebelah sini, menggunakan segitiga siku, ya kan? Nilai R atau sisi miring itu didapat dari akar kuadrat dari penjumlahan X kuadrat dan Y kuadrat. Itu nilai R. Nanti dibuka lagi ya. Untuk nilai sin, demi, ya kan masih ingat? Depan miring. Sami, cos. Berarti cos alfa itu samping, berarti X per R. Tan itu apa? Desa. Depannya sudut, berarti Y. Sampingnya sudut itu X. Berarti Y per X. Sudah ingat? Nah, itu yang harus kalian ingat kembali. Setelah itu, Ibu mengingatkan kembali, di kuadran 1, semula nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan itu semuanya positif. Yang kita pelajari hanya sin, cos, dan tan. Nah, nanti kalau misalkan ada soal kosekan, sekan, dan kotan, silahkan dirubah ke masing-masing. Ya, kosekan itu kebalikan dari nilai sin. Sekan itu kebalikan dari cos. Kotan itu kebalikan dari nilai tan. Ya. Semua nilainya positif. Sin positif, cos positif, dan tan positif. Di kuadran 2, hanya nilai sin yang bernilai positif. Di kuadran 3, itu tan yang positif. Di kuadran 4, nilai cos, kosinus yang bernilai positif. Nah, sudah ingat, perlu ditulis di buku nggak apa-apa, yang lupa-lupa boleh. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi, ini sangat penting sekali. Di kuadran 1, itu sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti sudut istimewanya, kita hanya pakai sudut istimewa. Tidak usah yang dipersulit, karena SMA itu baru dasar. Jadi 0, 30, 45, 60, dan 90. Nilainya tadi ya, yang sudut istimewa, 0, setengah, setengah akar 2, nah ini. Sin, cos, tannya semua bernilai positif. Di kuadran 2, itu sudutnya dari 91 derajat atau lebih dari 90 sampai 180. Rumusnya tolong diingat, ketika kuadran berada di kuadran 2, artinya kan mulai dari 90, terus kemudian 90 itu sama dengan 0 ya, ditambah 30 berarti 120, 150, 165, 180, itu berada di kuadran 2, ya kan, antara 90 dan 180. Rumusnya untuk perbandingan berelasi, 180 dikurangi alfa, itu kalau di kuadran 2. Di kuadran 3, itu kan antara 180 sampai 270 derajat. Rumusnya 180 plus alfa. Berarti misalkan cos 210, berarti di kuadran berapa? Di kuadran 3. Berarti rumusnya berarti cos 180 ditambah berapa?
biar ketemu 210 ditambah 30. Berarti sama dengan cos 30. Perhatikan, di kuadran 3 itu cosnya negatif apa positif? Oh, negatif, karena hanya tan yang bernilai positif. Berarti cos 210 itu sama dengan cos 180 ditambah 30. Nah, karena di kuadran 3, maka nilainya adalah min cos 30 derajat. Berarti min cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ya udah, berarti hasil dari cos 210 adalah min setengah akar 3. Begitu pula di kuadran 4. Itu 270 sampai 360. Rumusnya adalah 360 dikurang 1. Oke, langsung ke contoh soal, biar kalian nggak bingung. Nah, mohon maaf. Nah, di sini misalkan ada sin 150 derajat. Terlihat? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat, Bu. Sin 150 berada di kuadran berapa? 2. Ini kan 0, 90, 2, Bu. 180, 270, 360, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, 150 di kuadran berapa? Kedua, Bu. 2. Kuadran Sip. 2. Ingat, Ibu tadi di kuadran 2 itu menggunakan rumus apa? Dikurang. 180 dikurang. Dikurangi berapa biar hasilnya 150? 30. 30 derajat. Berarti nilainya adalah sin 30 derajat. Berarti sin 50 itu sama dengan sin 30. Perhatikan, di kuadran 2 nilai sin itu positif apa negatif? Positif. Oke, sip. Pinter-pinter IPA 3 mah. Positif, berarti di sini plus sin 30. Plus perlu ditulis? Nggak perlu ya. Langsung. Sin 30 tadi berapa? Setengah, Bu. Setengah, selesai, enough. Berarti sin 150 hasilnya adalah setengah. Paham? Nah, misal lagi. Paham. Ada cos 930 derajat. 390. Tadi kan Ibu belum jelasin 930. Dalam satu putaran itu ada berapa derajat? 360. Nah, 360. Satu kali. Itu berarti berapa kali melingkar itu? Berapa kali putaran itu? Kira-kira. 2 kali ya. Tambahnya berapa? Kan 360 tambah 2 itu kan 720. Berarti tinggal ngurangkan ya, Nak. 0, 0, 0. 3 kurangi 2, 1. 9 kurangi 2. 9 kurangi 7, 2. Berarti hasilnya 200. Nah, yang di sini perputarannya hilangkan. Anggap aja sama dengan cos 210. Paham sampai sini? Putar 1, putar 2, sisanya 210. 210-nya ini yang kita pakai. Sampai sini paham? Paham, Bu. Berarti yang Oke. 302-nya itu nggak usah dianggap, Bu. Apa gimana? Ya, bukan dianggap. Tapi kita kan putaran. Kalau satu putaran kenapa dihitung lagi? Kan kembali ke 0. Ya kan? Putaran kedua kembali lagi ke 0. Sisanya ada berapa? 210. Yang kita hitung 210. Gitu. Bukan tidak dianggap ya. Tapi kan kembali ke 0. Ya sudah, kalau kembali ke 0 ya kita cari aja yang sisanya. Oke.
Sampai sini paham? Oke. Paham, Bu, paham. Perhatikan, 210 itu berada di kuadran berapa? 3, Bu. 3. Berarti Tiga. kalau di kuadran 3, kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kurang, Bu, Kurang. Ibu pindah. Ini perlu ditulis nggak, Nak? Boleh di screenshot lah. Nanti mau Ibu hapus, mau Ibu pindah ke sini. Yang bisa screenshot, tolong di screenshot. Udah? Udah. Oke, sip. Cos 930 itu, Ibu ulang ya, sama dengan cos 360 kali 2, ditambah sisanya 210. Berarti hasilnya adalah cos 210. Sampai sini? Nah ya. Cos 210 di kuadran 3, berarti cos kalau kuadran 3 itu 180 ditambah. Ditambah berapa biar dapat 210? Berapa? 30, Bu. 30. Berarti 30. sama dengan cos 30 derajat. Cos di kuadran 3 nilainya negatif apa positif? Negatif. Negatif, berarti min Negatif. cos. Berapakah hasilnya cos dari cos 30? Setengah akar 3. Selesai. Sampai sini? Nah, ada yang belum paham? Oke, pelan-pelan ya. Silakan di screenshot. Bentar, Irma baru mau masuk. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi paling gampang. Set. Di sini ya. Ibu ulang lagi. Ketika di kuadran 1, semuanya all positif. Di kuadran 2, sin-nya yang bernilai positif. Dan perbandingan sudut berelasinya itu 180 dikurang. Kalau ke sini di kuadran 3, 180 ditambah. Nilai tan-nya yang positif. Di kuadran 4, ya kan? Berarti rumusnya karena ke bawah, berarti 360 dikurangi alfa. Contoh misalkan ada tan 330, kan di kuadran 4 nih. Sama dengan tan berapa? Rumusnya 360 dikurangi 30. Kan tan 330 nih. Sama dengan tan 30. Tan di kuadran 4 negatif. Berarti min tan 30. Berapa Kak tadi? 1/3 akar. Seperti itu. Oh iya. Perlu kalian ingat, paling gampang ingatnya, yang positif itu apa saja? Mulai dari kuadran 4, biar gampang. Kotang sial. Jangan dibuat tertawa, ya kan? Kalian kalau something wrong itu kan gampang nih, nyantel di otak nih. Cos, tan, sin, all. Kotang sial. Oke. Boleh di screenshot ya. Iya, yang positif saja yang diingat-ingat. Berarti kalau di kuadran 4 cos-nya saja yang positif, yang lainnya negatif. Oke. Potensial. Silakan di screenshot, nanti baru dipindah ke catatan masing-masing. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Waktu masih 6 menit. Bu, saya Bu. Ya, Pak. Berarti itu arah putarannya berlawanan arah jarum jam ya, Bu ya? Ya. Oh iya. Oke. Lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada lagi? Siapa lagi?
Ada lagi? Punten, boleh diulang nggak yang positif tadi apa aja? Yang positif ya di kuadran 4 biar gampang ngafalinnya ya. Cos kuadran 4. Kuadran 3 tan. Kuadran 2 sin. Kuadran 1 all atau semuanya positif. Jadi kalau ngafalin kotan si all. Makasih, Bu. Sami-sami. Boleh di screenshot, nanti tinggal menyalin di buku catatan. Jadi ingat, ketika di kuadran 2, 180 min rumusnya. Min berapa? Kalau di kuadran 3, 180 plus. Ya kan, kayak 210, berarti tambahnya 30. Yang dipakai 30-nya. Di kuadran 4, itu 360 min. Udah. Contohnya ini, tan 30, 300 min 30. Yang kita pakai 30. Karena nilai tan di kuadran 3 itu negatif, berarti tambahin di depannya negatif. Negatif tan 30. Min sepertiga akar. Pelajari dulu. Oke. Nanti akan Ibu share. Silahkan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan di e-learning mengenai soal perbandingan trigonometri dulu. Oke? Oke, Yang Bu. pertama, nomor 1. Silahkan ditulis. Bentar, Bu. Bentar. Pelan-pelan. Nomor 1. Lengkapilah perbandingan trigonometri sudut istimewa nol. Bu, Ya, apa Bu lengkapilah perbedaannya Bu? perbandingan. Oh, perbandingan. Oke. Sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90, kemudian 120, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, dan 360. Ya, dalam bentuk tabel. Jadi sin, cos, dan tan. Dibikin tabel. Sin 0, 0. Sin 30, setengah. Lanjut seperti tadi ya, yang punya Ibu ya. Nah, Zahra baru masuk nih. Kemudian yang nomor 2, tentukanlah nilai dari. Tentukanlah nilai dari sin 120 ditambah sin 150 dikurangi cos 210 dikurangi cos 30. Udah, 2 soal saja. Ada yang ditanyakan? Waktu masih 1 menit. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti mengerjakannya satu-satu ya. Cari sin 120 berapa. Sin 150 berapa. Cos 210 berapa.
kos 300 berapa. Baru nanti kalau sudah ketemu semuanya satu persatu baru digabung. Terus yang nomor 1 dibuat tabel. Yang cantik ya, nanti difoto dan simpan di drive. Baru di share atau di-upload di e-learning. Nanti pertemuan ketiga. Waktunya sampai nanti malam pukul 12.00. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu tutup pertemuan pagi hari ini.